Hai, namaku Aisyeret. Aku punya cerita untuk kamu dengarkan. Our Secret Romance 1998. Dibacakan oleh penulisnya. Sebuah bumi perkemahan asri. Langit cerah, berlatarkan bukit, dengan hutan kecil berpepohonan rindang. Angin bertiup sepoi-sepoi, hening bersanding dengan kicau burung, dan gemersik dedaunan. Semua nampak sempurna, bak lukisan di ruang tamu, rumah-rumah era Presiden kedua. Puluhan titik di tanah telah ditandai, dengan ransel-ransel tenda, diberi batas tali yang diikat pada pasak yang tertanam, membentuk petak-petak dalam lajur berdasarkan kelompok, kelas, jenis kelamin, ditata melingkari arena tengah yang kosong, sebuah peraduan api unggun. Kedamaian itu tak berlangsung lama, seketika melesak kala ratusan anak tiba berlari menyerbu, dimulai dari sisi depan, lalu menyebar liar ke segala penjuru, sambil bersorak-sorai, saling berebut lokasi terbaik memanggil satu sama lain, gaduh luar biasa, chaos, penuh keceriaan, seru, beberapa bahkan bertingkah gila-gilaan, diiringi musik R&B tahun 90-an. Maka, camping tahunan 1998 untuk anak-anak kelas 2 SMA Negeri 1001 boleh dibilang resmi dibuka. Seorang gadis berkacamata, rambutnya dikuncir licin dengan poni tepat di atas alis, kulitnya putih, keturunan Tionghoa, bertubuh gemuk, berjalan lamat-lamat sambil berputar mengamati sekitar. Gerakannya yang lembam beberapa kali membuat ia hampir terterjang. Ada 3 kali pundaknya terhantam anak-anak lain yang bergerak sangat cepat yang terus melewatinya tanpa berhenti. Gadis itu bernama Moni, dari Harmony. Moni berjalan di atas rerumputan di antara petak-petak yang berisikan sekelompok-sekelompok anak yang mulai membentangkan parasut tenda mereka, melangkahi pita demi pita penanda berwarna merah yang mengkotak-kotakan mereka semua. Ia mencari kelompok yang telah ditentukan, yang kalau bukan saat camping ini, tak akan pernah dimilikinya. Di lokasi itu, ternyata telah ada 4 anak perempuan lainnya meriung, berbincang akrab, menjerit-jerit penuh canda, tak sengaja menginjak kaki Moni yang baru saja datang. Sorry, nggak apa-apa. Mereka sibuk bertukar cerita mengenai sebuah topik yang tak dimengerti oleh Moni, tentang seorang anak laki-laki berdarah Jawa Ambon yang konon tengah digilai di sekolah itu. Mereka menyebutnya Darling. Moni memandang ransel tenda kelompoknya yang belum tersentuh, melirik keempat anak tadi yang seperti tak bisa disela ocehannya, lalu memutuskan untuk membongkar parasut itu sendiri. Setelah beberapa saat berjibaku, akhirnya tenda itu berdiri. Wajah Moni berpeluh dan memerah bagai udang rebus di tempa matahari jam 2 siang, ketika akhirnya salah satu dari keempat anak tadi menoleh ke arah Moni. Mau dibantuin? Oh, udah kok. Moni tampak puas dan sedikit berharap usahanya mendapat perhatian. Namun, keempat anak itu langsung masuk, melemparkan ransel pribadi sekenanya, menggelar tikar, serta matras, lalu buru-buru berkerumun melanjutkan gosip yang belum selesai, meninggalkan Moni sendirian di luar, terabaikan. Musik R&B yang sama mengiringi keceriaan anak-anak SMA itu. Tenda warna-warni yang telah berdiri menjamur, diguyur cahaya jam 4 sore yang masih cukup terik. Namun angin berdesir semakin sejuk. Sekejap, menghilangkan segala peluh. Angin yang sama menari-nari di celah antar tenda, menyambut kehadiran seorang gadis berkulit kuning langsat keturunan Padang Sunda yang tengah melangkah dengan anggun pada jalur utama. Rambut panjangnya yang wangi berkibar, membuat semua kepala menoleh dan mendengungkan kekaguman serta kecemburuan. Tak jarang pula sekelompok anak bagai kawanan lebah merangkai gosip seputar dirinya. Gadis itu juga melewati tenda di mana Moni tengah melamun. Terdengar teman satu tendanya menyebut-nyebut nama gadis itu, Alisa. Moni berpikir,
Mungkin nama itu diambil dari bentuk alisnya yang sempurna. Alisa tak sendiri. Ada seorang gadis mungil yang cara berjalannya sangat gagah, berambut cepak dan berdarah blasteran. Semua memanggilnya Faye. Mereka berdua nampak akrab, menyeberangi lingkaran tengah menuju zona perkemahan para murid pria. Di tengah perjalanan, tampak dua orang pemuda yang lebih dewasa berjalan menghadang mereka. Beno, seorang alumni 2 tahun yang lalu, mantan pacar Alisa yang terlihat gusar. "Udah dong Al, ngambeknya." "Beno, aku gak mau lihat kamu lagi." "Aku gak mau kita putus. Aku udah minta maaf berkali-kali. Apaan sih Al?" Faye, sang sahabat pun mengambil alih, menarik Alisa ke belakang. Ia pun maju, berdiri di tengah antara Beno dan Alisa. "Sorry bang, kalau dia bilang putus ya putus. Atau lo mau berurusan sama gue?" Para alumni pria itu melongo, berhadapan dengan cewek tomboy bertubuh kecil. Seorang teman di belakang membisikkan sesuatu. "Nih anak broken home, temenannya sama preman Ambon. Gue aja yang Batak gak berani. Mending kita ngalah dulu deh." Beno menunda luapan emosinya. Cowok-cowok bertubuh besar itu terpaksa melipir ke pinggir. Semua yang menyaksikan perkara itu pun takjub. Suara bass lagu 1979 dari Smashing Pumpkin membetot-betot di udara, melatari kegilaan di zona murid laki-laki sore ini. Sekumpulan pemuda tengah ramai bergurau dengan serunya. Satu persatu dari mereka akhirnya menyadari kehadiran dua cewek paling tenar dengan dua reputasi yang berbeda. Suasana menjadi tambah riuh dengan siulan-siulan menggoda. Alisa dan Faye tak menggubris. Faye menghampiri sepupunya yang dari tadi belum menyadari kehadiran mereka. Pemuda yang konon paling ganteng di sekolah itu. Dipanggil Darlang, singkatan dari nama aslinya Damar Langit. Darlang yang malah asik bercanda dengan kawannya hingga terjatuh ke tanah. Menoleh ke belakang sambil tertawa-tawa. Raut wajahnya langsung berbinar melihat gadis di belakang Faye. Ia bangkit berdiri dan menyapanya. "Hai Princess Alisa, ada yang bisa hamba bantu?" Alisa tersipu. Faye merangkul pemuda itu ke samping, membisiki sesuatu. Darlang awalnya terkekeh. Setelah menyimak dengan seksama, tiba-tiba alis matanya naik, bola matanya membesar, dan bibirnya menyeringai. Keceriaan murid-murid SMA itu seakan tanpa henti hingga malam. Semua murid berkumpul di area tengah, api unggun menari-nari menghangatkan suasana. Acara makan malam pun dilanjutkan menjadi ajang unjuk bakat. Ada yang ngeband, ngedance, baca puisi, ngelenong, hingga berdebat kusir pun ada. Sambutan penonton heboh, riuh rendah, bergema, seperti saat sebuah band membawakan lagu terbang dari gigi dengan gitar dan kahon. Hampir seluruh penonton berdendang bersama. Hampir, namun tak semua. Moni tengah menghabiskan makan malamnya sendiri di satu sudut ruang luar yang tanpa sudut. Dalam sepi, dikepung keriaan murid-murid SMA yang tengah menikmati masa remaja mereka. Ternyata demikian pula di sisi lain lingkaran tak bersudut itu. Tak semua anak menikmati makan malam beserta hiburannya. Duduk menyepi berdua di lingkar terluar, Alisa terlihat tegang, sementara Darlang terlihat bingung. Mendadak, gadis itu bangkit dan berlari keluar arena. Darlang terkejut dan memanggilnya. "Alisa, tunggu!" Pemuda itu mengejarnya. Mereka nampak berlari ke arah hutan kecil yang disaksikan segenap mata. Dari sanalah mungkin di kemudian hari, sesuatu merebak. Di kejauhan dari seberang sana, sepasang mata tak lepas mengamati mereka. Beno terlonjak dari duduknya. Ia memberi kode pada teman-temannya untuk ikut pergi ke arah hutan. Di tepi hutan kecil itu,
Darlang berhasil menggapai pundak Alisa sebelum gadis itu sempat masuk lebih dalam lagi. "Alisa, kenapa lari?" Alisa mengepas tangan itu dari pundaknya. Darlang terkejut melihat sang gadis ternyata menangis. Silakan lanjut ke part berikutnya ya. Terima kasih.